Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Haryati SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Dasar. Sebelum kami memulai hasil diskusi kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ayang Putri Berkati dengan NIM 2105 126143 sebagai moderator dan anggota kelompok 2 yaitu Anti Yesti Arini, Vicky Rahman, Mary Fitriani, Reza Aisyah Cahyani, Riena Asni Artia, dan Silmi Zahrani. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami dengan materi tentang hidrokarbon. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Anti Yesti Arini. Kepada Anti Yesti Arini dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa yang hanya terdiri dari hidrogen dan juga karbon, di mana atom karbon bergabung untuk membentuk suatu kerangka senyawa. Hidrokarbon merupakan senyawa karbon yang paling sederhana. Di kehidupan sehari-hari, banyak kita temui senyawa hidrokarbon seperti minyak tanah, bensin, gas alam, plastik, dan lain-lain. Senyawa hidrokarbon memiliki rumus CXHY, dengan X dan Y tergantung golongan hidrokarbon itu sendiri. Senyawa hidrokarbon digolongkan menjadi dua jenis utama, yaitu senyawa hidrokarbon alifatik dan juga senyawa hidrokarbon aromatik. Nah, materi selanjutnya yaitu atom karbon primer, sekunder, tersier, dan juga kuarterner. Atom karbon primer yaitu atom karbon yang mengikat satu atom karbon lain. Atom karbon sekunder yaitu atom karbon yang mengikat dua atom karbon lain. Atom karbon tersier yaitu atom karbon yang mengikat tiga atom karbon lain. Dan yang terakhir, atom karbon kuarterner yaitu atom karbon yang mengikat empat atom karbon lain. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Materi yang akan saya sampaikan yaitu hidrokarbon alifatik. Senyawa hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrokarbon yang didasarkan rantai atom karbon tanpa adanya benzene dan dapat bersifat jenuh maupun tak jenuh. Senyawa hidrokarbon alifatik berdasarkan ikatan rangkapnya dapat dibedakan menjadi alkana, alkena, dan alkuna. Yang pertama yaitu alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang terdiri dari ikatan kovalen tunggal tanpa adanya ikatan rangkap. Ikatan kovalen tunggal membuat alkana menjadi hidrokarbon yang jenuh karena setiap dari atom karbonnya terhubung ke empat atom lainnya. Rumus umum alkana adalah CnH2n tambah 2. Contoh senyawa alkana adalah metana, etana, propana, dan seterusnya. Tata nama senyawa alkana. Aturan IUPAC untuk penamaan alkana adalah sebagai berikut. Yang pertama, rantai C yang terpanjang ditetapkan sebagai rantai utama. Bila terjadi dua atau lebih rantai terpanjang yang sama panjangnya, maka dipilih rantai dengan cabang terbanyak sebagai rantai utama. Yang kedua, cabang dari rantai utama dengan substituen hidrokarbon gugus alkil diberi nama dengan mengganti akhiran ana pada alkana menjadi il. Yang ketiga, atom-atom C pada rantai utama diberi nomor secara berurut dimulai dari salah satu ujung rantai yang posisi cabangnya mendapat nomor terkecil. Untuk substituen cabang yang sejenis dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya. Yang keempat, untuk substituen cabang yang sejenis dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, dan penta, dan seterusnya. Yang kelima, substituen cabang tulis berdasarkan huruf alfabetik.
awalan substituen seperti di, tri itu normal, dan sekunder, tersier diabaikan dalam pengurutan alfabetik, kecuali awalan iso tidak diabaikan. Sekian materi yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya yang akan menyampaikan materi yaitu Mary, kepadanya ya, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya, Vicky, yang telah mempersilakan waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki setidaknya satu ikatan rangkap karbon. Ikatan rangkap tersebut membuat alkena menjadi senyawa yang lebih reaktif dibanding alkana. Adapun rumus alkena yaitu CnH2n. Seperti pada gambar yang ada di layar, jika kita misalkan N-nya 2, maka akan menjadi C2H4 atau yang disebut dengan etena dan memiliki ikatan rangkap 2. Nah, contoh alkena yang lainnya itu seperti propena C3H6, 1 butena C4H6, 1 pentena C5H10, 1 heksena C6H8, 1 heptena C7H14, 1 oktena C8H16, 1 nonena C9H18, dan 1 dekena C10H20. Nah, pada layar selanjutnya yaitu mengenai tata nama senyawa alkena. Berdasarkan aturan IUPAC, dalam penamaan alkena itu hampir sama nih dengan alkana. Namun, dengan beberapa modifikasi aturan yaitu: pertama, rantai utama yang dipilih adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Nama rantai utama diturunkan dari nama alkana dengan jumlah C sama dengan mengganti akhiran ana menjadi ena. Yang kedua yaitu urutan penomoran pada rantai utama dimulai nih dari salah satu ujung rantai yang posisi atom C berikatan rangkapnya mendapat nomor terkecil. Nomor posisi ikatan rangkap didasarkan pada nomor atom C yang berikatan rangkap yang nomornya lebih kecil. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Reza. Terima kasih. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan saya Mary Fitriani yang telah mempersilahkan waktunya. Di sini saya Reza Aisyah Cahyani akan menjelaskan materi tentang alkuna. Apa sih alkuna itu? Alkuna adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap 3 karbon. Adanya ikatan rangkap membuat senyawa alkuna lebih reaktif dibandingkan senyawa alkane yang lebih stabil. Rumusnya yaitu CnH2n dikurang 2. Contoh senyawa alkuna adalah etuna, C2H2, propuna C3H4, 1 butuna C4H5, 1 pentuna C5H8, 1 heksuna C6H10, 1 heptuna C7H12, 1 oktuna C8H14, 1 nonuna C9H15, dan yang terakhir yaitu 1 dekuna C10H18. Selanjutnya ada materi tentang tata nama senyawa alkuna. Nah, di dalam tata nama senyawa alkuna ini yaitu aturan IUPAC dalam penamaan alkuna hampir seluruhnya sama dengan alkena. Dalam penamaan alkuna, nama rantai utama yang diturunkan dari alkena dengan jumlah C sama yang memiliki akhiran ena diubah menjadi una. Contohnya yaitu etuna, propuna, 1 butuna, 4 metil 7 pentuna, 5 etil 2,2,5 trimetil 3 heptuna, dan yang terakhir yaitu 1 heksen 3,5 diuna. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Seterusnya saya serahkan kepada materi selanjutnya yaitu rekan saya Riena Asni Artia. Sebelumnya, terima kasih kepada Reza Cahyani yang telah mempersilahkan waktunya. Saya, Riena Asniatia, akan melanjutkan hasil diskusi kelompok kami dengan submateri hidrokarbon aromatik. Seperti yang kita ketahui, hidrokarbon terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hidrokarbon alifatik dan yang kedua ada hidrokarbon aromatik. Sebenarnya apa sih hidrokarbon aromatik itu?
Senyawa aromatik merupakan senyawa hidrokarbon dengan ikatan tunggal dan ikatan rangkap yang terletak di antara atom-atomnya. Aromatik yang paling sederhana ialah benzena dengan rumus struktur C6H6, di mana strukturnya telah mengalami resonansi. Maksud dari resonansi ini ialah ikatan rangkap pada benzena dapat diputar. Selanjutnya, senyawa tersebut diperoleh dari degradasi kimiawi oleh benzena, yang mana memiliki aroma yang dipancarkan dari pohon. Selain benzena, ada juga toluena dengan rumus struktur C6H5CH3 yang berasal dari zat pada pohon di Amerika Tengah dan biasanya digunakan pada bahan dasar untuk wewangian. Nah, kenapa ya kira-kira benzena dan toluena digolongkan ke dalam hidrokarbon aromatik? Karena benzena dan toluena sama-sama menghasilkan aroma, meskipun aroma yang mereka hasilkan tidaklah berbau harum. Dalam benzena, ikatan yang mengandung cincin disebut dengan benzenoid, sedangkan ikatan yang tidak mengandung cincin disebut dengan non-benzenoid. Selain dari benzena dan toluena, ada juga contoh dari hidrokarbon aromatik, yaitu naftalena. Nah, di slide selanjutnya ada contoh struktur dari benzena, toluena, dan naftalena. Sesuai yang saya jelaskan tadi, benzena memiliki rumus struktur C6H6, sedangkan toluena memiliki rumus struktur C6H5CH3, dan naftalena memiliki rumus struktur C6H4CH4. Dari rumus struktur ini dapat kita lihat bahwa masing-masing dari mereka memiliki ikatan cincin benzena. Oleh karena itu, benzena, toluena, dan naftalena digolongkan ke dalam benzenoid. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Silmi Zahrani. Sebelumnya, terima kasih kepada Reina telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi. Saya Silmi Zahrani akan menjelaskan mengenai hidrokarbon ala siklik. Hidrokarbon ala siklik yaitu hidrokarbon dengan rantai tertutup atau melingkar. Perhatikan gambar yang tertera di layar. Gambar yang pertama yaitu siklobutana, rantai karbon melingkar jenuh. Sedangkan gambar yang kedua sikloheksana, rantai karbon melingkar tak jenuh. Selanjutnya mengenai aplikasi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu gas alam dan bahan bakar. Sebagian besar sumber bahan bakar alami yang kita gunakan ternyata berasal dari senyawa loh guys. Contohnya gas LPG, kerosin atau minyak tanah, solar, dan minyak pelumas. Kalian tentu tahu bahwa minyak bumi termasuk hasil dari penguraian bahan-bahan organik dari tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan atau makhluk hidup di darat maupun di laut yang berlangsung selama berjuta-juta tahun. Disinilah mikroorganisme berperan penting untuk mengubah senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana atau menjadi hidrokarbon. Akibat tekanan dan pengaruh suhu, maka terbentuklah senyawa minyak bumi. Yang kedua yaitu plastik. Senyawa zat plastik yang kamu gunakan untuk berbelanja atau menyimpan sesuatu merupakan monomer rantai panjang petrokimia yang termasuk dalam senyawa yang memiliki sifat berkaitan dengan dirinya sendiri atau katanasi. Yang ketiga yaitu aspal. Aspal atau nama lainnya bitumen merupakan cairan kental yang berwarna hitam yang biasa digunakan untuk mengikat dan mengeraskan dalam pembangunan jalan. Aspal juga merupakan senyawa hidrokarbon yang mengandung sedikit sulfur, oksigen, dan klor. Yang keempat atau yang terakhir yaitu parafin. Lilin parafin adalah nama umum senyawa hidrokarbon alkana. Tadi kan kita sudah belajar mengenai rumus umum alkana kan? Nah, molekul yang paling sederhana adalah molekul parafin yang paling sederhana adalah CH4 atau metana. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf karena kami masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you. Shukron. Arigatou gozaimasu. Gratias. Merci. Kamsahamnida.